Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha di rumah? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pembelajaran 1. Selamat belajar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo kita mulai ya. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat energi akan membantu ketersediaan energi. Contohnya, daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Nah, bacalah petunjuk berikut ini dengan seksama dan bisa kalian praktikkan di rumah ya. Nah, berikut ini adalah cara membuat kipas kertas. Bisa kalian praktikkan di rumah ya. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatannya serta alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kipas kertas. Nah, tadi kita sudah membaca petunjuk cara membuat kipas kertas. Nah, apa sih teks petunjuk itu? Teks yang berisi suatu arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu. Ciri-cirinya yang pertama, bahasanya jelas, sistematis, komunikatif, lugas, dan efektif, serta tidak menimbulkan penafsiran bermakna ganda. Nah, berikut ini beberapa jenis teks petunjuk. Ada petunjuk menggunakan obat, petunjuk membuat sesuatu, petunjuk menggunakan sesuatu, dan petunjuk arah atau denah. Bisa kalian perhatikan ya, dan bisa kalian lihat perbedaannya serta ciri-ciri yang ada pada teks petunjuk tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber energi. Yang pertama ada energi panas, yaitu yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Lalu ada energi bunyi, yaitu yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Ada energi potensial, energi kinetik, energi listrik, yakni energi yang tersimpan dalam arus listrik, energi cahaya, energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya, energi kimia, yakni energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Selanjutnya, perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya pada saat kita menggosok-gosokkan tangan kalau kita kedinginan. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Lalu yang ketiga, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi panas, contohnya mungkin sering kamu alami ketika makan kadang-kadang keringat jadi mengucur. Nah, ini disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di tubuh kita. Lalu ada energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika listrik dan solder ketika digunakan. Dan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya blender, kipas angin, dan mesin cuci. Nah, selanjutnya ada perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya ketika kita mengarahkan kaca pembesar ke daun atau kertas di bawah terik sinar matahari. Lama-lama daun atau kertas itu akan terbakar. Lalu energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya televisi dan radio. Berikut ini adalah contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kegiatan pertama adalah menjemur ikan. Energi yang digunakan adalah energi matahari dan perubahan energi yang terjadi yaitu energi matahari menjadi energi panas atau kalor. Lalu kalian bisa perhatikan ya gambar selanjutnya. Dan agar lebih mudah, berikut ini adalah beberapa contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada energi listrik berubah menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi bunyi, dan lain sebagainya. Kalian perhatikan ya pada gambar. Berikut ini adalah tabel peralatan elektronik yang bisa kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengalami perubahan bentuk energi. Nah, misalnya ada televisi, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, bunyi, dan panas. Setrika, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas, dan lain sebagainya. Bisa kalian salin ya ke buku tulis temanya.
Ayo membaca. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat dari wedang jahe, yaitu menghangatkan tubuh, meringankan rasa sakit, mengurangi mual ringan, dan meringankan batuk. Selain jahe, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa, namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk di Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Misalnya temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Ada yang berguna sebagai bahan pangan, contohnya padi, jagung, sagu, ubi, singkong, dan lain-lain. Ada yang berguna sebagai sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, sinar matahari, angin, dan air. Serta bagi kesehatan, contohnya temulawak, kunyit, cengkeh, dan kencur, dan bisa disebut sebagai apotik kehidupan. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tentang teks petunjuk, yaitu teks yang berisi suatu arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu. Lalu yang kedua, perubahan bentuk energi terjadi dalam kegiatan sehari-hari, misalnya energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi, dan sebagainya. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia adalah sebagai bahan pangan, sumber energi, dan kesehatan. Demikian pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.